Puji Tuhan, saudara-saudara, kita adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, kita sungguh-sungguh disayang oleh Tuhan. Sehingga dalam waktu 1 bulan ini kita bisa merasakan bahwa Tuhan menolong kita untuk menyesuaikan diri. Ya, kita bekerja di rumah, kita lebih banyak waktu berada di rumah dan betul-betul merasakan rumah sebagai tempat di mana kita dipelihara oleh Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin menyampaikan tentang 5 pokok pikiran dari firman Allah. Setelah satu kesan yang sangat mendalam di hati saya, kemarin malam ketika kami sedang menyampaikan pelajaran, ada satu ayat yang berdering di hati dan pikiran saya. Nah, ayat itu kalau kita bunyikan dengan bunyi yang sedikit beda, saudara-saudara, di dalam hati pikiran saya, perkataan ini muncul. Man throw the dice 3 times, but still God who decides. Saudara-saudara, itulah yang saya rasakan dalam pergumulan untuk meminta Tuhan memimpin umatnya, biar Tuhan sendiri yang berbicara kepada umatnya. Biar kami mengerti, biar kita semua mengerti mengapa Allah mengizinkan semua ini terjadi dan Allah menyuruh kita untuk melewatinya dengan baik. Amsal pasal yang ke-16 ayat 33 berkata, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Ayat ini berbicara di dalam hati saya beberapa waktu dan kemudian itu muncul di dalam perkataan yang berbeda. Dan saudara-saudara, apa kira-kira pesan Allah bagi situasi kita saat ini? Memang seperti yang pernah saya sampaikan minggu lalu bahwa pekerjaan seorang gembala sidang dalam situasi pandemik ini adalah bagaikan Musa yang menuntun umat Israel keluar dari tanah Mesir. Every day has to be with the people. Tiap hari dia harus bersama-sama dengan umat Tuhan dan melihat, mengalami, bersyafaat, membawa pesan Allah, meredakan hati Tuhan, dan menghadapi semua situasi, baik dari kalangan internal maupun dari kalangan luar. Tetapi hatinya harus tetap di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, sebab Allah telah memutuskan bahwa tidak ada keputusan-keputusan Allah yang tidak akan diberitahukannya lebih dahulu melalui atau kepada hamba-hambanya. Dan Amos pasal yang ketiga ayat yang ke-7 itulah yang memberikan pengertian kepada kita semua bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudara-saudara, Yesus selama berada di dalam dunia bersama dengan para muridnya dan sejumlah orang yang mengikuti dia, mengambil waktu rutin untuk bersama dengan Bapaknya, memisahkan diri. Dia bersekutu dengan Bapaknya supaya setiap saat dia dapat berkata bahwa yang kulakukan ini bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi Bapalah yang menyuruhkannya kepadaku untuk melakukan. Bapalah yang mengutus aku. Saudara-saudara, Yesus adalah contoh sempurna bagi kita anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan untuk melewati berbagai fase dan musim waktu mengikuti dia. Saudara-saudara, kejadian saat ini terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Dan kita harus menemukan pesan penting Tuhan, mengapa dia mengizinkan kita melewatinya. Saya kira saudara-saudara seluruh dunia terdampak, seluruh negara-negara saudara-saudara terdampak, semua agama terdampak, semua level masyarakat itu terdampak, sampai hewan pun terdampak. Saudara-saudara melihat gambar bagaimana hewan-hewan liar di Afrika yang tidur di jalan-jalan yang disediakan tadinya untuk mobil lewat, tetapi karena sudah tidak ada mobil lagi yang lewat, maka mereka beristirahat di jalan-jalan itu. Dan saudara-saudara juga ada film yang memperlihatkan kepada kita bagaimana kolam renang di beberapa apartemen yang tentu saja dimaksudkan untuk pemilik apartemen, tetapi dalam hari-hari ini digunakan oleh monyet-monyet yang mendapatkan kesempatan untuk berenang di kolam renang itu. Saudara-saudara, tidak ada yang tidak terdampak, semuanya terdampak. Dan itu sebabnya saudara-saudara, maka kita harus melihat bahwa peristiwa ini pastilah di dalamnya ada tangan Tuhan. Saya pribadi merasa bahwa apa yang terjadi ini, tangan Tuhan itu kelihatan di situ. Hanya masalahnya adalah apakah pesan Tuhan yang sudah kita dengarkan dengan baik. Arnold Toynbee, saudara-saudara, seorang British historian di awal tahun 1900-an pernah berkata bahwa cepat atau lambat manusia akan tiba kepada saat untuk mengambil keputusan. Apakah dia akan menyembah kepada kekuatannya sendiri atau tunduk kepada kekuasaan Allah. Saudara-saudara, hari ini semua pemimpin dunia menyadari bahwa keterbatasan mereka itu sangat menyolok kelihatan.
keterbatasan kemampuan suatu negara itu terlihat dengan jelas. Dan mau tidak mau akhirnya kita harus mengakui kekuasaan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara-saudara, Roh Tuhan menuntun pikiran dan hati saya kepada sebuah peristiwa di dalam Alkitab yang pernah terjadi di mana total lockdown menimpa seorang hamba Tuhan yang bernama Yunus. Saudara-saudara, Yunus di dalam perut ikan, dia betul-betul mengalami total lockdown selama 3 hari 3 malam. Saudara-saudara, just to learn something. Hanya untuk belajar sesuatu maka Yunus mengalami saat itu. Saudara-saudara, dia belajar tentang kedaulatan dan kasih sayang Allah. Now the church is in the belly of the big fish. Saudara-saudara, kita semua, kita sebagai gereja, kita anak-anak Tuhan seperti sedang berada di perut ikan yang besar selama beberapa hari, beberapa waktu. Saudara-saudara, sampai kemudian Tuhan mengizinkan kita lepas dari situasi ini. Dan pelajaran terbesar apa yang tidak boleh kita lewatkan dari peristiwa global pandemik ini, saudara-saudara? 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara-saudara, tentang kedaulatan Allah. Dan yang kedua, saudara-saudara, tentang doa jenis baru yang diungkapkan oleh Yunus dari perut ikan. Dan yang ketiga adalah bahwa Allah adalah keselamatan kita. Dan yang keempat, adanya new instruction yang Tuhan berikan bagi dunia dan bagi gereja. Dan saudara-saudara, ada a new dedication yang ditunjukkan oleh Yunus yang mewakili dunia dan gereja. Saudara-saudara, mari kita lihat yang pertama tentang kedaulatan Tuhan. Saudara-saudara, Yunus pasal yang ke-1 ayat 17 mengatakan begini, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saya kira saudara tidak akan melupakan apa yang diungkapkan oleh Tedros, yaitu Director General dari WHO, saudara-saudara. Satu kali dia mengatakan begini, we have an unprecedented opportunity to come together as one against a common enemy, an enemy against humanity. Saudara-saudara, entah bagaimana bahwa persenjataan tidak pernah bisa menyatukan manusia, tetapi virus ini bisa menyatukan kita sehingga kita bisa memiliki musuh bersama. Siapa yang bisa menggerakkan seluruh dunia ini untuk melihat musuh yang sama? Kekuatan mana yang bisa menyatukan kita sedemikian rupa, saudara-saudara? Dan bagaimana tiba-tiba hal-hal yang kecil yang sederhana kita lakukan kepada orang dalam situasi begini ternyata menimbulkan arti yang sangat besar, saudara-saudara. Siapa yang bisa mengubahkan keadaan ini, saudara-saudara? Saya yakin bahwa tangan Tuhan sangat terlihat di sini. Kita juga belajar, saudara-saudara, melalui peristiwa ini bagaimana kita trust kepada pemerintah kita dalam memutuskan apa yang terbaik bagi bangsa kita. Dan saudara-saudara, apa yang biasa ada di dalam hati kita, dalam apa yang kita sebut sebagai ego sektoral yang dibangun di sekeliling agama, usaha, dan kelompok, tiba-tiba menyadari bahwa kita memiliki peran, kita membutuhkan peran dari pemerintah yang sangat penting dalam menjamin keselamatan seluruh bangsa. Saudara-saudara, satu kali saya ingat ketika membaca artikel yang dituliskan oleh Roach Karma tentang percakapannya dengan Snowden. Saudara-saudara, dia berkata bahwa sekarang ini kita memiliki a mammoth collective project. Sebuah proyek yang berskala luar biasa besar, saudara-saudara. Yang menimbulkan di dalam hati kita oleh karena pandemik ini, semua orang, saudara-saudara, merasakan kesadaran yang baru. Ya, kesadaran baru contohnya bagaimana kita bisa berpindah dari pikiran konsumsi yang luxurious, konsumsi yang sebenarnya membuang-buang uang dan segala sesuatunya kepada sesuatu yang lebih basic di dalam kehidupan kita, yang menyangkut kepada sustainability, kemampuan kita untuk bertahan, basic sekali, saudara-saudara, menyangkut kepada kebutuhan dasar kita dan segala sesuatu yang mengandung kepuasan yang juga mendasar bagi hidup manusia. Yang mungkin kalau saya pakai bahasa teman-teman kita dari PGI yang mengatakan inilah yang kita sebut sebagai keugaharian, kesederhanaan yang memuaskan, yang dapat bertahan sampai ke hari depan. Saudara-saudara, ini yang telah disuarakan oleh mereka beberapa waktu sebelum pandemik ini terjadi. Dan saya bersyukur pada Tuhan, pastilah Tuhan memakai mereka untuk menyampaikan sebuah pesan penting bagi kita semua untuk kembali kepada apa yang sangat mendasar dalam hidup manusia. Saudara-saudara, kedaulatan Allah dalam mengubah keadaan
kedaulatan Allah di dalam menentukan arah dunia ini, saudara-saudara, diungkapkan di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-1. Begini bunyinya, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Saudara-saudara, God is still in control. Allah masih mengendalikan segala sesuatu. Itu sebabnya saya optimis dengan keadaan ke depan kita, saudara-saudara. Sebab saya melihat ada semacam global corrective action of God di dalam peristiwa ini. Saya melihat ada kesadaran kolektif dunia ini, bahwa yang satu tidak bisa berdiri sendiri, harus bersama-sama. Dan tiba-tiba saudara-saudara keadaan diubah oleh Tuhan, seperti yang saya katakan. Siapa yang bisa menyangka bahwa seluruh dunia tiba-tiba menyadari betapa pentingnya kita untuk kembali ke rumah, berada di rumah, bekerja dari rumah. Apa yang selama ini kita abaikan, tiba-tiba saudara-saudara, seperti diubahkan hanya dalam waktu hitungan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, saudara-saudara. Saya bersyukur kalau bukan tangan Tuhan, tidak mungkin semua ini bisa terjadi. Masalahnya barangkali adalah pesan Allah sudah kita tangkap atau belum. Saudara-saudara, kebenarannya sangat nyata di depan kita. Seperti yang saya katakan dari awal. Bahwa man throw a dice 3 times, but still God who decides. Bagaimanapun juga saudara-saudara kita melihat kedaulatan Allah dan tangan Tuhan ada di situ. Hal yang kedua saudara-saudara yang ingin saya sampaikan adalah tentang doa baru yang diungkapkan oleh Yunus. Yunus berdoa begini di perut ikan itu saudara-saudara dalam keadaan total lockdown. Dia berkata bahwa berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Lalu ayat yang kedua katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Saudara-saudara, Yunus kemudian membayangkan dalam keadaan total lockdown itu. Dia memikirkan, Tuhan, seandainya waktu ini bisa kembali. Seandainya you give me a second chance. Engkau memberikan kepadaku kesempatan yang kedua. Izinkan aku untuk melihat lagi bait-Mu yang kudus. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau menaikkan nyawaku dari lubang kubur, ya Tuhan Allahku. Sampai di sini saudara-saudara, kemudian Yunus baru menyadari dalam keadaan total lockdown itu tidak ada orang lain yang akan sanggup menyelamatkannya. Saudara-saudara, bumi ini yang dalam keadaan lockdown, hanya satu kekuatan yang bisa menyelamatkannya, yaitu tangan Tuhan, saudara-saudara. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia. Yang mengasihi mereka dengan setia. Saudara-saudara, kita tanpa sadar meninggalkan Tuhan. Yang mengasihi kita dengan setia. Lalu ayat yang ke-9 berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Inilah doa yang dinaikkan oleh Yunus dalam keadaan total lockdown dari perut ikan. Dan saudara-saudara, bandingkan dengan doanya sebelum ia ada di perut ikan, yang diungkapkan di dalam pasal yang keempat ayat 2-3. Begini katanya, dia tanpa sadar waktu dia curhat, kita melihat isi hatinya. Sebelum peristiwa berada di dalam perut ikan itu terjadi. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, ayat yang kedua. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Yunus tidak siap waktu dia melihat kasih sayang Tuhan yang sangat besar.
Dan saudara-saudara, tetapi kalau kita bandingkan dengan apa yang ada di dalam doanya pada waktu dia berada di perut ikan, saudara-saudara, saudara melihat sesuatu yang sangat berbeda. Memang Yunus setelah itu, saudara-saudara, masih bergumul dengan pikirannya sendiri, dengan konsep dan cara pikirnya selama ini. Tetapi Tuhan mau mengarahkan Yunus seperti Tuhan mengarahkan dunia dan gerejanya, saudara-saudara, ke arah yang lebih baik. Perut ikan adalah wilderness untuk seorang nabi. Perut ikan adalah sebuah tempat di mana nabi bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan saudara-saudara, perut ikan itu atau dalam keadaan kita terbatas segala sesuatunya, saudara-saudara, ini adalah wilderness untuk gereja. Ini adalah padang gurun untuk gereja agar kita bisa mendengar suara Tuhan dengan sesungguhnya. Saudara-saudara, di dalam wawancara bersama dengan wawancara dari kalau tidak salah Fox News dengan Snowden, dikatakan begini, coronavirus is a great moral drama taking place before our eyes and the script has not yet been written. Saudara-saudara, artinya segala sesuatu yang ada di depan ini semua so sudden, ini begitu tiba-tiba. Dan kita harus memikirkan apa yang akan kita langkah ke depannya bagaimana. Karena segala sesuatu kelihatan terlambat. Tidak ada skenario sebelumnya. Belum diapa-apain, saudara-saudara. Tiba-tiba keadaan sudah masuk dalam waktu beberapa bulan saja. Dunia kemudian terpengaruh. Saudara-saudara, ini memberikan tantangan kepada siapa saja. Untuk merumuskan kembali hidupnya dengan cara yang baru. Itu menantang gereja juga. Itu menantang kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Untuk merumuskan tujuan hidup kita, saudara-saudara. Coba kita bayangkan jikalau kita bisa menaikkan doa yang berbeda pada waktu-waktu seperti ini. Sama seperti Yunus di perut ikan, saudara-saudara. Dia merasa dirinya bukan apa-apa. Dia merasa dirinya itu bukan siapa-siapa. Dan kalau bukan Tuhan yang menolong dia, he's nothing. Kalau bukan Tuhan yang selamatkan kita ini, saudara-saudara, kita ini gak ada apa-apanya, kita bukan siapa-siapa. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk mengangkat Yunus dari kubur. Hanya Tuhan yang punya kuasa untuk mengangkat kita dari keadaan kita sekarang ini, saudara-saudara. Pengaruh ekonomi ke depan kita tidak tahu bagi bangsa dan negara kita. Masih jauh ke depan yang sangat spekulatif sekali. Tetapi saudara-saudara, kita percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa mengangkat gerejanya. Hanya Tuhan yang bisa mengangkat umat Tuhan untuk melewati masa sulit itu. Dan hidup di dalam kemenangan Tuhan. Saudara-saudara, itu pengharapan kita. Karena reputasi Tuhan yang tidak pernah berubah. He's our deliverer. Dia adalah pembebas. Pembebas kita, saudara-saudara, itu yang kita percayai. Amin, saudara-saudara. Dan begitulah kita, saudara-saudara, harus mendengarkan suara Tuhan bagi gereja kita, bagi gereja Tuhan, bagi seluruh dunia ini, saudara-saudara. Dan seperti Yunus katakan, Tuhan, kalau saja Engkau memberikan kesempatanku sekali lagi untuk melihat bait-Mu yang kudus, aku akan membayar nazarku. Dan saudara-saudara, dari dunia yang seperti ini, kita akan berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kepada kami. Berikan kesempatan kepada kami sekali lagi. Kalau ada yang belum kami lakukan sebagai gereja, belum kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita akan lakukan. Belum adanya sesuatu yang tertinggal yang selama ini kita abaikan, kita akan lakukan jikalau Tuhan kasih kesempatan kita masuk lagi di dalam dunia yang lebih normal daripada hari ini, saudara-saudara. Percayalah bahwa dunia ke depan ini akan jadi lebih baik oleh karena kita akan melihat bumi dengan komitmen yang baru, dunia dengan komitmen yang baru, dan gereja dengan komitmen yang baru, dan anak-anak Tuhan dengan komitmen yang baru. Bayangkan, saudara-saudara, Yunus diubahkan Tuhan di tempat di mana total lockdown itu terjadi. Dari cara pikir yang judgmental sebelumnya menjadi cara berpikir yang penuh dengan kasih. Dari pandangan yang menghakimi, saudara-saudara, kepada pandangan yang penuh dengan compassion, penuh dengan belas kasihan. Dan dari cara berpikir yang eksklusif menjadi berpikir, saudara-saudara, for the common good. Untuk kepentingan yang bersama. Begitulah bumi akan berubah. Begitulah gereja akan berubah. Begitulah kebersamaan kita akan menandai, saudara-saudara, akan ditandai dengan common good. Kita akan berpikir untuk kepentingan bersama. Ini yang dikatakan, saudara-saudara, oleh seorang penulis. This is the sacrifice for the common good. Ini adalah sebuah korban untuk kepentingan bersama. Saudara-saudara, hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentang Allah atau Tuhan itu adalah keselamatan kita. Di dalam Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-10, saudara-saudara, berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara-saudara, Allah akan mengeluarkan kita dari situasi ini.
Allah akan mengeluarkan bumi ini dari pandemi global ini. Allah akan menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan akan menyelamatkan kita saudara-saudara dengan cara yang di luar pikiran kita barangkali. Tetapi dia juga menggunakan cara yang sangat alamiah sekarang yang dikerjakan oleh para ahli dari berbagai negara. Yang berlomba-lomba saudara-saudara, para peneliti dan mereka yang tulus bekerja. Yang bekerja siang dan malam sekarang ini untuk mempercepat proses supaya vaksin dan obat itu bisa tersedia. Saudara-saudara, Tuhan bekerja di dalam hati mereka dan saya melihat bahwa bayangkan saudara-saudara, pekerjaan yang biasanya mengambil waktu 10 years, 10 tahun untuk memproduksi satu vaksin. Tetapi bisa dipres sedemikian rupa dalam sebuah kesepakatan dunia yang bersama-sama. Ini kalau bukan tangan Tuhan yang lakukan tidak akan bisa. Karena dalam hitungan bulan saja saudara-saudara. Maka proses untuk vaksin itu begitu cepatnya dilakukan. Dan saudara-saudara itu sebabnya saya katakan bahwa dunia sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Allah sedang mempersiapkan gerejanya untuk sesuatu yang lebih baik ke depan. Memang hanya tangan Tuhan yang bisa bekerja yang menghasilkan situasi seperti ini. Hanya tangan Tuhan yang bekerja yang akan menyelamatkan kita dari situasi rumit pandemik dalam waktu-waktu ini saudara-saudara. Tapi kapan waktu di mana kita akan keluar saudara-saudara, hanya Tuhan yang tahu. Dan saudara-saudara, bagaimana cara menyelamatkan kita? Tuhan menggunakan berbagai resources, saudara-saudara, untuk mengatakan bahwa kalau bukan tangan Tuhan yang menggerakkan seluruh dunia, tidak akan mungkin semua ini terjadi. Saudara-saudara, ingatlah sekali lagi reputasi Tuhan, bahwa dia adalah pembebas kita. He's our deliverer, dia adalah pembebas kita. Saudara-saudara, hal yang keempat yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang a new instruction for the world and for the church. Di dalam Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-1 sampai 2, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Saudara-saudara, instruksi ini sudah diberikan oleh Tuhan pada waktu sebelum Yunus masuk ke dalam perut ikan oleh karena dia menolak, dia pergi ke Tarsus. Saudara-saudara, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sekali lagi saudara-saudara, instruction ini diberikan kepada Yunus supaya Yunus pergi ke Niniwe. Akhirnya kita disadarkan, kita seperti baru terbuka mata kita, saudara-saudara, mengenai siapa orang yang bisa bertahan bekerja di dalam situasi ini. Mereka yang hanya mengandalkan hal-hal tertentu, saudara-saudara, mungkin tidak bisa bertahan. Tetapi waktu Bobby Thomason ini berkata, saudara-saudara, bahwa knowledge workers itu dapat can continue at home. Mereka yang sudah terbiasa, saudara-saudara, bekerja dengan teknologi, mereka yang biasa bekerja dengan memusatkan perhatian mereka kepada penambahan ilmu pengetahuan, penambahan pengenalan, penambahan pengetahuan, saudara-saudara, apakah itu pengetahuan Alkitab atau pengetahuan hal-hal yang lainnya. Saudara-saudara, kemudian itu bisa berguna. Ya, dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan menyiapkan kita untuk masuk kepada fase ini sebelumnya. Tanpa kita sadari saudara-saudara, apa yang kita lalui setiap malam melalui pelajaran-pelajaran rohani. Sejak kita berada di rumah dan tidak bisa lagi keluar dari rumah atau kita sudah dianjurkan untuk berada di dalam rumah. Setiap hari, every day saudara-saudara, kita itu berkumpul bersama-sama di dalam melalui Zoom saudara-saudara. Dan itu menolong kita saudara-saudara. Dan apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas, seperti proses pemuridan dengan cara yang di luar pikiran kita sebelumnya. Saudara-saudara, itu yang kita katakan bahwa sama dengan Bobby Thomason berkata, knowledge workers can continue work at home. Saudara-saudara, kita akhirnya bisa bekerja dari rumah oleh karena kita ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara, untuk lebih peka, untuk memperkaya hidup kita, memperkaya diri kita. Supaya ketika tiba masa seperti ini, we can share, saudara-saudara, kita bisa share sesuatu dari hidup kita. Dan kita dilatih oleh Tuhan, diperlihatkan sebelumnya tentang borderless concept, saudara-saudara. Yang sangat mengemuka sekarang ini melalui teknologi yang betul-betul membuat jarak orang, saudara-saudara, menjadi tidak ada lagi. Jarak traveling, saudara-saudara, sudah tidak ada lagi. Bahkan harga yang tadinya mahal tiba-tiba menjadi murah. Saudara-saudara, kita bicara sekarang, kalau saya lihat perkembangan yang ada, sekarang orang kalau menghubungi dokter tidak perlu dia pergi ke rumah sakit. Saudara-saudara, ada digital health
telehealth, saudara-saudara, digital medicine, prescription-nya yang dikirim saudara-saudara dengan sangat mudah. Jadi kita melihat dunia yang sudah betul-betul tanpa batas, tanpa lagi tembok-tembok saudara-saudara. Dan menjadi begitu mudahnya. Dan saya rasa bahwa Tuhan menyuruh kita dalam His new instruction bagi dunia dan bagi gerejanya. Mungkin bagi dunia lebih cepat menyadari. Tetapi bagi gereja Tuhan, bagi kita semua saudara-saudara sebagai anak Tuhan, marilah kita gunakan segala sesuatu yang disediakan Tuhan melalui perkembangan-perkembangan yang ada supaya Injil tetap diberitakan, supaya kasih Tuhan tetap dinyatakan, dan supaya saudara dan saya tetap memasuki dan berjalan di dalam proses pemuridan yang dikerjakan atau dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, jika semua ini telah berakhir, jikalau nanti pandemi ini telah berakhir, berapa bulan lagi kita tidak tahu. Efek ekonominya masih berkepanjangan, saudara-saudara. Bapak Presiden kita Jokowi mengatakan bahwa kemungkinan besar sampai Desember. Saudara-saudara, kita bersiap for the worst. Kita barangkali setelah menyiapkan diri kita untuk yang terburuk. Tetapi after this, saudara-saudara, apa yang menjadi tindakan kita berikutnya? Apakah kita akan restore diri kita kepada status quo? Apakah kita akan kembali kepada kegiatan kita semula, saudara-saudara, tidak ada perubahan apapun juga? Ataukah kita akan menuliskan sejenis roadmap untuk memasuki dunia yang baru? Saudara-saudara, satu kali Yesus berkata kepada mereka yang menentangnya, saya ingin mengangkat ini saudara-saudara sebagai refleksi bagi kita pada hari ini. Yesus berkata, saudara-saudara, tertulis di dalam Matius 3 ayat yang ke-9. Dan janganlah mengira, dia berbicara kepada para penentangnya, janganlah kamu mengira bahwa kamu dapat berkata di dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudara-saudara, perkataan itu keras sekali di dalam konteks masa itu. Dan mereka mungkin tidak berani menganiaya Yesus. Saudara-saudara, oleh karena mereka melihat orang banyak ada di sekitar Yesus. Tetapi perkataan itu benar. Sebenarnya maksud Yesus adalah jika kamu menolak untuk perubahan sebagai suara Allah bagi dunia dan bagi gerejanya. Saudara-saudara, seperti konteks kita saat ini, Allah akan tetap jalan dalam rencananya dan meninggalkan mereka yang tidak mau berubah, saudara-saudara, di belakang. Nah, ini akan terjadi. Dan saudara-saudara, Allah tidak akan menyanyiakan anugerahnya dan kebaikan serta kesabarannya. Dan saya berdoa agar kita semua yang jika Tuhan tibakan kita kepada saat kita keluar dari pandemi global ini, saudara-saudara, kita harus keluar dengan pikiran dan hati yang baru. Saudara-saudara, sama seperti Yunus keluar dari perut ikan itu dengan pikiran dan hati yang baru. Walaupun masih ada proses kemudian terjadi pergumulan dalam dialog dia dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dia pergi melayani sekarang dengan pikiran dan hati yang baru. Dan begitulah dunia akan menjadi dunia yang lebih baru lagi di dalam pikiran dan hati, di dalam pikiran dan konsepnya. Dan juga dengan gereja Tuhan, dan kita semua adalah anak-anak Tuhan. Melewati semua masa pandemi global ini, saudara-saudara, biarlah kita akan keluar dari masa itu dengan pikiran dan hati dan pelayanan yang baru. Dan yang terakhir, saudara-saudara, adalah a new dedication. Saudara-saudara, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Dan Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Saudara-saudara, walau tetap saja Yunus masih ada dalam pergumulan di dalam pikiran dan hatinya. Tetapi sebagai gereja seperti saya katakan tadi, kita melewati up and down. Tetapi kita akan melewatinya, saudara-saudara, dengan pikiran dan setup berpikir, framework berpikir yang baru. Kita mempersembahkan kepada Tuhan dedikasi hati yang baru. Kita pergi melayani Tuhan dengan dedikasi dan kesungguhan hati yang baru. Ketaatan yang baru, kasih yang baru, kesungguhan yang baru, dan pengertian yang baru. Saya rasa seperti perkataan Yesus yang berkata, saudara-saudara, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Begitulah kita akan menjalani hari-hari ke depan kita. Saya percaya anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Saya percaya bahwa di depan kita, saudara-saudara, bukan sesuatu yang terlalu buruk yang akan kita hadapi. Tetapi Tuhan menjanjikan kemerdekaan dan kelepasan. Dia akan tuntun kita memasuki dunia yang baru. Dia tuntun kita untuk memasuki atau fase pelayanan yang baru, fase kegairahan yang baru. Dan kita akan melihat bagaimana Injil akan makin disebarluaskan. Karena kita bersedia untuk berubah dan menerima panggilan Tuhan melalui pandemi global ini. Saudara-saudara, Tuhan bersama-sama dengan kita semua. Saya bersyukur bahwa Tuhan kita berdaulat.
Saya bersyukur bahwa kita bisa melihat tangan Tuhan yang berkuasa, yang mengarahkan hati bangsa-bangsa. Jadi benarlah perkataan itu saudara-saudara. Man throw the dice 3 times, but still God who decides. Bagaimanapun juga saudara-saudara kita bisa merencanakan apa saja, tetapi saya lihat bahwa tangan Tuhan itu luar biasa menuntun bangsa-bangsa, menuntun kita semua, menuntun bumi ini, menuntun gerejanya, dan menuntun umat manusia. God is still in control. Saudara-saudara, dari semua yang sudah saya sampaikan ini kita bisa melihat bahwa God's sovereignty, kedaulatan Allah masih tetap berlaku. Dan bagaimana doa yang baru dari Yunus, dan bagaimana Tuhan itu adalah keselamatan kita. Dan bagaimana saudara-saudara instruksi Allah bagi dunia dan bagi gerejanya. Dan bagaimana dedikasi yang baru yang bisa kita munculkan setelah semua ini berlalu. Marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Situasi yang kami akan lewati, Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami melihat kedaulatan Allah. Kami melihat rencana Tuhan. Dan kami melihat Tuhan sebagai kesimpulan perasaan dan hati kami. God is still in control. Allah masih mengendalikan keadaan. Allah masih mengendalikan situasi. Tuhan Yesus ada di antara kami yang mungkin khawatir juga apa yang bakal terjadi dengan kami, dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan pekerjaan. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau mengendalikan situasi. Engkau yang mengarahkan hati raja-raja. Tujuan kami sekarang ini Tuhan agar kami bisa betul-betul mendengarkan tuntunan-Mu, apa yang Kau suruhkan. Dan kalau kami menaati-Mu Tuhan dengan sikap yang baru, kami yakin Tuhan bahwa Engkau meloloskan kami dengan penuh kemenangan. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus pada hari ini, seluruh hidup kami, seluruh umat-Mu dan gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saudara sudah mendengarkan firman Allah dan marilah kita berdiri bersama-sama, kita akan menerima berkat Tuhan. Marilah kita membuka kedua tangan kita di hadapannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.